Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam undangan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kebutuhan kita sebagai hamba Allah. Hadirnya kita di masjid yang mulia ini dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, yang nantinya yang menjadi bekal dan menjadi syahidan, saksi dan syafaat penolong pada saat kita melewati perjalanan menuju kampung akhirat kita. Karena kita ini, kata Rasulullah, sedang bersimpangan dalam sebuah tempat yang disebut dunia. Hadirin, hati-hati bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini nantinya akan menjadi bekal pada saat kita mudik, meneruskan mudik kita menuju kampung akhirat kita. Perjalanan masih panjang, hadirin yang berbahagia. Marilah kita mengevaluasi diri, melihat diri kita sejauh mana pengabdian kita sebagai hamba Allah. Apakah banyak amal solihnya atau banyak kemaksiatan atau amal salahnya. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan hari ini kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Jumat yang kita lakukan hari ini adalah bagian ibadah kita, kebutuhan kita, dan memperkuat istiqomah kita dalam menjalankan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita, Nabiullah, Nabi besar kita, Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat, dan semoga kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Mencintai dan memuliakan beliau itu adalah harus patuh dan taat kepada perintahnya. Terutama yang harus kita evaluasi, bagaimana kita mencontoh akhlaknya baginda kita, terutama dalam kita bermasyarakat. Karena Rasulullah itu mencontohkannya luar biasa. Kita cinta kepada Rasul, kita patuh dan taat kepada Rasul, tapi buah daripada kecintaan kita kepada baginda Rasul, tingkatkanlah kualitas akhlak kita, terutama dalam bermasyarakat. Hadirin berbahagia, pada kesempatan hari ini khatib akan menyampaikan ada satu ayat yang luar biasa yang ditujukan kepada orang tua. Jadi ayat ini suratnya surat An-Nisa, surat keempat, ayatnya ayat 9. Allah menyampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Jadi banyak orang tuh yang sangat takut ya, generasinya itu lemah. Ini yang kita khawatirkan di generasi sekarang ini. Makanya saya sampaikan pada kesempatan hari ini,
Islam Allah menyampaikan supaya Allah titipkan amanah anak ini menjadi generasi-generasi pilihan Allah, menjadi generasi-generasi pilihannya, menjadi orang-orang hebat. Kalau kata Kementerian Pendidikan itu menjadi anak yang hebat, kalau kata Jawa Barat Pak Gubernur menjadi anak yang istimewa. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan poin-poin daripada bagaimana programnya pemerintah dalam meningkatkan generasi yang kuat. Kita mengkhawatirkan Islam, kata Allah itu dalam Al-Quran itu, banyak orang khawatir generasi anak-anaknya itu lemah. Dari sini banyak penafsiran bahwa bagaimana orang tua itu harus mempersiapkan anak didiknya, anaknya untuk menjadi generasi yang kuat, generasi yang hebat, generasi yang unggul, generasi yang istimewa. Makanya ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Di pundak-pundak ayahlah sebetulnya program itu bisa terjadi. Ketika bicara sholat saja di dalam Al-Quran, yang menjadi tanggung jawab di rumah ini menjadi rumah yang ahli sholat adalah ayah, seorang bapak, seorang laki-laki. Maka laki-laki itu harus mapan ilmunya, mapan secara penghasilannya, punya figur, punya teladan, punya keteladanan. Ini yang harus kita ciptakan di rumah tangga itu. Karena yang disebut samawa itu sakinah mawaddah warahmah, mengawali menjadi seorang pemimpin di rumah tangga itu adalah seorang ayah. Kalau ayahnya memble, ayahnya apalagi masih bisa diatur oleh istrinya, diketiak istrinya, gak punya apa-apa, tidak punya kemampuan sebagai seorang pemimpin, bagaimana mau menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Bagaimana generasi yang akan dikeluarkan dari rumah tangga itu kalau ayahnya itu memble? Allah menyampaikan banyak yang khawatir melihat generasi sekarang ini, banyak generasi yang lemah. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Makanya luar biasa programnya pemerintah, Bapak Menteri, Pak Profesor Dr. Mufti, bagaimana memprogramkan 7 kebiasaan siswa hebat. Ini perlu oleh ayah dan ibunya menjadi program di rumah. Program pemerintah itu harus kita respon yang baik. Nah, bagaimana 7 kebiasaan hebat itu? Yang pertama, bangun cepat, ibadah hebat, sarapan yang bergizi, olahraga, belajar giat, bersosialisasi, tidur cepat. Ini adalah bagian program daripada, bukan hanya sekolah. Karena sekolah itu hanya sebatas bagaimana jam 7 sampai setengah 4. Satu langkah dari gerbang sekolah itu adalah tanggung jawab daripada orang tua dan masyarakat. Makanya pada kesempatan hari ini ayo kita coba gali informasi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan. Bagaimana mensukseskan di programnya Bapak Prabowo Presiden itu adalah bagaimana mencetak siswa-siswa hebat. Bahkan Pak Gubernur yang baru ini bagaimana memprogramkan siswa-siswa yang istimewa, Jabar istimewa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ada salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu adalah bagaimana memberlakukannya ketika siswa itu menjadi istimewa. Ini perlu disampaikan kepada orang tua. Ini tanggung jawab orang tua hadirin, bukan tanggung jawab sekolah, ya. Karena surat edaran gubernur itu adalah bagaimana memberlakukan aktivitas anak itu adalah jangan sampai larut malam. Dibatasi jam 9 sampai jam 4. Harus segera pulang. Itu pun ketika dia keluar sekolah harus punya kegiatan yang positif, bukan nongkrong-nongkrong, bukan bergerombol yang tidak baik nanti. Ini perlu ada pembinaan dari orang tua siswa. Dari kita sebagai ayah. Seperti tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat itu dikatakan bahwa wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah olehmu wahai ayah-ayahku, wahai para ayah, apa itu sholat? Jadi perintah kewajiban untuk baik istrinya dan anak itu adalah seorang ayah, seorang kepala rumah tangga. Tapi apa kalimatnya dalam Al-Quran? Wastabir alaiha, tapi bersabar. Jadi orang tua itu jangan suka marah-marah, ya.
harus bersabar mengajarkan kebaikan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini saya sampaikan bahwa hati-hati yang sekarang ayah-ayahnya punya generasi emas sekarang yang sedang dididik, baik di sekolah, baik di pondok pesantren, tapi juga orang tua punya kewajiban yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah penelitian, hadirin, keberhasilan seorang anak itu 70% ditentukan oleh tarbiyatul aulad, pendidikan anaknya di rumah. 0 sampai 7 tahun itu adalah aset terbaik untuk mendidik anak. Makanya yang suka dilepas tuh anak-anak kecil itu. Ketika di masjid dia dilepas, akhirnya main. Boleh main di masjid tapi tidak diajarkan adabnya. Makanya ayahnya datang. Bagaimana mengajarkan anak itu supaya menjadi generasi emas. Datang ke masjid bareng-bareng. Didik anak itu bagaimana masuk masjid, bagaimana kita harus beradab di masjid. Itu yang harus kita tegakkan. Jangan imam biarkan ke masjid, akhirnya mengganggu sholat, akhirnya mengganggu kebersihan. Ini yang perlu kita sikapi, bahwa ternyata bahwa peran seorang ayah itu luar biasa, hadirin yang berbahagia. Jangan sia-siakan kita sebagai seorang laki-laki yang hadir pada kesempatan hari ini. Generasi-generasi yang belum jadi ayah, ayo mencari ilmu untuk menjadi ayah yang hebat, ayah yang istimewa, sehingga membanggakan keluarganya. Hadirin berbahagia, terakhir programnya Provinsi Jawa Barat Pak Gubernur itu, bagaimana membuat pendidikan anak itu memiliki pendidikan karakter. Ada 5 poin Pancawaluya. Panca itu 5, waluya itu adalah karakter. 1, anak ini harus cager. Bahasa Sunda cager itu, bahasa Indonesianya sehat jasmani dan rohani. Ini tanggung jawab kita, hadirin. Seorang ayah, bagaimana anak ini supaya sehat jasmaninya, gizinya, makanannya harus kita asupan dengan asupan yang bergizi. Makanya ayahnya harus mapan gitu ya. Jangan ini gitu ya. Harus bagaimana kita semangat dalam mencari nafkah supaya mencetak generasi-generasi yang hebat, tidak lemah tadi yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Sehat rohani berarti anak ini harus dipupuk dengan ilmunya, dipupuk dengan adabnya, dipupuk segalanya supaya karakternya bagus. Maka itu yang disebut sehat jasmani dan rohani. Yang kedua Pancawaluya itu, yang kedua adalah harus bager. Bager itu bahasa Indonesianya baik, akhlaknya harus bagus. Kalau akhlaknya ingin bagus, maka keteladananlah yang harus kita terapkan di dalam diri kita. Makanya ayahnya juga harus rajin sholatnya, ayahnya harus baca Qurannya hebat. Kalau anaknya ingin menghafal, ayahnya juga harus menghafal Quran. Artinya keteladanan ini yang menjadi peran utama bagi seorang ayah. Jangan hanya cukup dengan duitnya saja. Yang ketiga harus benar, cager, benar, bager, benar. Benar itu dalam arti harus memiliki kualitas iman dan takwanya kepada Allah SWT. Dan yang keempat harus pintar. Pintar ini dalam arti memiliki ilmu, dan itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana ketika Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, carilah ilmu pada saat setelah lahir sampai meninggal. Artinya bahwa seseorang itu kepintaran itu harus belajar, thalabul ilmu. Dan yang terakhir harus singer. Singer itu adalah percaya diri, berani, ya. Terus apalagi? Jadi semuanya kualitas dirinya itu dilihatkan pada setelah 1 sampai 4 poin tadi. Oleh karena itu hadirin berbahagia, pesan kesempatan ini Allah dan Rasulnya memesankan kita sebagai orang tua bagaimana melahirkan rumah tangga ini generasi-generasi pilihan Allah. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dia mendukung daripada bagaimana mencetak generasi-generasi pilihan Allah, generasi-generasi siswa hebat, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang istimewa. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini, saya sampaikan pada kesempatan hari ini, ayo sekarang kita ikatkan pinggang kembali supaya anak-anak kita diatur jadwal yang namanya nongkrong-nongkrong, ya. Ayo perhatikan, ya. Itu anak kita, aset kita. Berikan jam waktu untuk supaya bisa tidur cepat, supaya bisa bangun cepat. Kalau bangun cepat bisa sujud dan ruku menghadap Allah. Itulah generasi pilihan Allah yang disebut anak-anak yang solih dan solihah. Terakhir Rasulullah mengatakan, alaikum biqiyamul lail fa innahu da'bus solihin. Ketika generasi itu sujud dan ruku pada saat di qiyamul lail, pada saat sepertiga malam,
itulah aset terbesar yang kita miliki. Siapa itu? Anak-anak yang solih dan solihah. Oleh karena itu mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga hari ini Allah berikan hidayah kepada kita semua, supaya kita kuat menjadi seorang laki-laki untuk mencetak generasi di rumah tangga ini, supaya hadir yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau sakinah, mawaddah, warahmah ada di rumah, maka kalimatnya adalah baiti jannati, rumahku adalah surga. Itulah yang disebut surganya Allah di dunia. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.